layyana lallahu luhumuha wala dima'uha, walaki yanaluhut taqwa. Layyana lallahu, tidak akan sampai, tidak akan, ya, kesimpulannya tidak akan sampai. Layyana lallahu, tidak akan sampai kepada Allah, atau Allah tidak akan meraih apa itu luhumuha, ini katanya dengan kurban, dagingnya, wala dimauha, dan juga darahnya. Jadi yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, akan tetapi walaki yanalu taqwa minkum, tapi ketakwaan itulah yang akan sampai kepada Allah. Nah, di akhir zaman memang ujiannya berat karena teknologi. Kalau kita berkorban, ya memang semua itu urusan hati pokoknya. Apakah kalau di share kita berkorban terus pahalanya pasti hilang? Ya belum tentu juga. Coba tahu nge-share-nya hanya benar-benar niat untuk ingin mengajak orang misalnya. Kita nggak tahu. Soalnya itu urusan hati. Nah, saya kira ini bagus untuk sementara ya. Ini kan lagi udah jam 9. Kalau kita ini aja, kita sharing ngobrol aja. Jadi kalau nggak ada tambahan dari penjelasan ini, berarti pertemuan berikutnya kita ngebahas ayat-ayatnya. Saya kira itu. Baik, Coba Ustaz. barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan, Bagus atau Pak Ade. Ikhlas ya. Berarti semua itu harus ikhlas ya Ustaz ya. Kalau kadang ya karena ikhlas, artinya kalau ikhlas itu apakah kita boleh barter Ustaz? Barter gini, maksudnya gini. Barter gini, gue mau nyumbang, nanti mudah-mudahan karena kita yakin Allah akan memberi balasan yang lebih baiklah karena. Nah, apakah kalau kita melakukan suatu kebaikan atau misalkan kita bersedekah lah gitu, terus kita kita niatin ya dalam hati kan gitu kan, ya mudah-mudahan Allah ngasih memberikan yang lebih ganti, yang lebih baik gitu. Apakah itu juga masuk ikhlas atau seolah-olah kita kan jadi berdagang, tapi kan memang di ayat lain kan yang memang ada yang seperti itu juga kan gitu. Gimana sih Ustaz? Baik. Pertama gini, ada dua hal yang menjadi catatan saya dari pertanyaan ini. Pertama soal kalimat semuanya harus ikhlas. Jadi maksud semuanya itu semua amalan yang masyru', semua amalan yang ditolerir oleh syariat, bukan kemungkaran yang ikhlas, nggak ada gitu. Karena kemungkaran nggak ada ikhlasnya. Nauzubillah, contoh orang bersedekah tapi bersedekah sesuatu yang dilarang Allah gitu kan. Ya nggak benar gitu. Nggak benar seorang gadis mau bersedekah karena kamu sudah ini, saya ikhlas mau bersedekah, kamu cium saya misalnya. Ya. Saya ikhlas kok, Ling. Penggunaan kata ikhlas di situ nggak benar gitu kan. Penggunaan kata ikhlas di situ nggak benar, artinya syarat dan ketentuan berlaku. Jadi nanti kan kita akan ngebahas ayat hadis tentang innamal a'malu binniyat kan. Semua harus, jadi istilah semua harus ikhlas, semua amalan yang ditolerir oleh syariat. Kalau amalan itu mungkar, maka tidak ada pintu bagi keikhlasan. Itu satu. Catatan kedua, pamrih ya. Pamrih tapi dari Allah kan gitu. Nah, kita bersedekah kah, kita berbuat baik kah,
Kalau kita berharap hanya dari Allah, biar Allah balas kita dengan surga, biar Allah selamatkan kita dari neraka, itu tetap ikhlas. Kenapa? Karena definisi ikhlas berbuat semata-mata karena Allah. Apakah karena takut azabnya atau karena mengharap balasan surganya, itu tetap dari Allah. Menjadi tidak ikhlas kalau kita berharap dari yang selain Allah. Gitu. Berharap hujan dari orang, berharap supaya orang itu bersedekah ke kita, misalnya. Ya. Berarti itu masuk ya, masih insya Allah nggak membatalkan nilai keikhlasan ya, karena kan kita memang tetap berharapnya balasannya itu dari Allah ya, walaupun seolah-olah kan gitu kita jadi berdagang ataupun mengharapkan sesuatu, tapi ini karena memang tetap aja semata-mata karena harapannya itu kita gantungkan kepada Allah lagi kan gitu. Apakah Allah mau memberi ataupun Allah akan menyimpan sebagai catatan, itu nanti kan Ya, ya jadi saya pernah nulis bunyinya begini. Kalau Itu tidak Masya salah Allah bisa. ini Udah selesai. keterangan Udah selesai. dari sahabat mulia bernama Abu Bakar As-Siddiq, kalau tidak salah ya. Ibadah hamba itu bermacam-macam. Ada yang namanya ibadatul abid. Apa yang ibadatul abid? Ibadah seorang hamba. Namanya dia hamba, namanya dia budak. Dia nggak pernah mikir mau dibalas atau tidak dibalas oleh tuannya. Pokoknya perintah apa saja yang diperintahkan oleh tuannya, dia harus menjalankan. Itu namanya ibadatul abid. Ada juga ibadatul tujar, ibadah para pedagang. Ya namanya pedagang, dia mau berbuat kalau ada untungnya. Nah, apakah untungnya dapat surga atau untungnya diselamatkan dari neraka, yaitu pokoknya untung aja dah. Itu namanya pedagang. Ada lagi yang menurut ulama tasawuf itu tingkatnya paling tinggi, yaitu ibadatul habib, ibadah seorang kekasih. Nah, kekasih itu gimana? Kekasih itu ya berbuat demi cinta. Mau capek demi cinta itu kan. Mau capek sholat, capek baca Quran, capek. Nah, itu karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang barangkali profilnya itu muncul nama Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, itu Rabi'ah Adawiyah itu dikenal dengan ibadahnya ibadah seorang kekasih. Ya. Sampai kata-kata kalimat yang paling masyhur gimana? Ya Allah, jika kalau saya beribadah karena mengharapkan surgamu, tutuplah. Maka tutuplah pintu surgamu rapat-rapat. Kalau saya beribadah karena takut nerakamu, jadikanlah tempat nerakamu sebagai tempat kembali saya. Tapi kalau saya beribadah karena cinta kepadamu, jangan halangi saya untuk melihat keindahanmu di surga nanti. Nah, sebenarnya sama aja, ujung-ujungnya surga juga gitu kan. Iya. Ya cuma itulah namanya kekasih, dia akan rela. Seperti ya dalam konteks kehidupan kita sehari-hari juga begitu. Mendoakan, melayani, itu kekasih itu. Iya. Ya, saya kira itu. Ya, siap Ustaz.